Gustina, ada Kakak Adelia Histi, ada Aulia Sari, ada Ega Putri Julena, ada Febri Sulistyo, ada Muhammad Asrorul Kopit, ada Febriani Herian, ada Rahmatul Husna, ada Rima Mita Gutari, ada Risni Nuronia. Terima kasih sudah join tepat waktu. Mudah-mudahan kondisi sinyal lancar sampai akhir acara ya. Nah, sekarang waktu di Android sudah menunjukkan pukul 10.00. Bismillah, kita coba untuk mengefektifkan waktu. Insya Allah akan saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan semua, kakak-kakak tutor, dan juga adik-adik para pejuang UTBK tahun 2020. Mari kita buka acara kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa, silahkan bisa berdoa masing-masing. Oke. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita kali ini, yaitu ada Kakak Muhammad Tony Mardiansyah. Beliau ini adalah seorang konsultan pendidikan, terutama untuk mata pelajaran biologi. Saat ini beliau sedang berkarir di Arif Rahman Associated, atau konsultan pendidikan yang cukup besar juga di Indonesia, yang juga menjadi konsultan manajemen sekolah lab school. Kalau misalnya kakak-kakak dan adik-adik tahu sekolah lab school ya, yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga Kak Muhammad Tony Mardiansyah aktif di berbagai bimbel besar yang ada di Jabodetabek. Dan prestasi beliau juga sudah sangat banyak ya, mulai dari konsultan manajemen sekolah, konsultan Olimpiade Biologi, dan juga menjadi pengajar Olimpiade Biologi tingkat nasional. Selain itu, dalam bidang UTBK, beliau juga sudah membantu adik-adik yang ingin masuk, diantaranya sudah berhasil membantu adik-adik yang mau masuk ke kedokteran UI, kedokteran UGM, Fasilkom UI, dan juga ada yang masuk ke Fasilkom Unbrau, Universitas Brawijaya. Sudah sangat banyak prestasi beliau dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti, insya Allah Kak Tony ini akan memaparkan ya, Kak Tony ya, bagaimana caranya menentukan jurusan, menentukan metode belajar, dan juga mensukseskan UTBK. Semoga materi ini bermanfaat. Kak Tony, saya persilahkan untuk menjelaskan. Nanti mungkin akan saya ingatkan perihal waktu ya, Kak Tony ya. Kepada Kak Tony, waktu dan tempat dipersilahkan. Ikut panjangnya habis ya? Iya. Ya. Habis. Siapa yang habisin? Sudah terlihat, Kak Tony? Sudah. Oh, udah ya? Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sharing ya. Sharing nanti akan lebih banyak tanya ini pembagian kuota di awal tahun 2000 di awal tahun ajaran 2019-2020 bahwa awalnya plotting untuk SNMPTN itu sekitar 20% dan ujian tulis itu 80%. Ya, ujian tulis 80% terbagi dua, ada SBMPTN dan ada ujian mandiri. Ya. Dan beberapa PTN ada yang unik ya.
setelah kasus COVID ini seperti di Undip misalnya, ada beberapa jurusan yang lewat jalur mandiri lebih banyak kuotanya dibandingkan SBMPTN. Oke, kemudian saya mulai sharing session ini dengan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama adalah perubahan sistem UTBK tahun 2020 menurut kamu bagaimana? Ya, ini pilihan ganda. Opsinya A, itu merupakan suatu keuntungan, atau B, justru merupakan suatu kerugian. Ya, perubahannya seperti apa? Baik perubahan waktu ujian yang mundur, kemudian hanya TPS saja, begitu. Ya, analisis saya pasti mayoritas bilang untung. Padahal sebetulnya ini kerugian besar. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya kritisi terlebih dahulu sebelum saya sharing tentang bagaimana tips dan trik memilih jurusan. Yang pertama, kenapa ini kerugian besar? Oke, apa saja yang menjadi kerugian? Ya, karena terdapat beberapa perubahan ya pada sistem UTBK dan apa dampaknya buat kalian. Oke, yang pertama UTBK hanya TPS ya. UTBK hanya TPS ini sebetulnya mungkin buat teman-teman merasa ini sebuah keuntungan. Tetapi pada dasarnya TPS ini adalah sebuah kerugian malah. Ya, hanya TPS ini adalah sebuah kerugian besar. Kenapa? Justru dengan hanya TPS dan karakter soalnya adalah karakter-karakter kemampuan akademik secara umum dari siswa yang diujikan, bukan kemampuan spesifik saintek atau sosum, ini menyebabkan proses atau prosedur atau sistem ujiannya, keketatannya menjadi akan lebih ketat. Karena akan banyak orang yang bisa menjawab soal dengan benar. Apalagi dalam sistem ujian yang terbaru saat ini, ya, mulai 2018 kemarin sebetulnya sudah menggunakan IRT, ya. IRT itu atau yang dikenal dengan analisis butir soal. Ya, artinya apa? Pembobotan tidak lagi plus 4 minus 1, melainkan dilihat dari pembobotan tidak lagi plus 4 minus 1, tetapi melainkan dilihat dari soal berapa banyak soal yang bisa dikerjakan. Ya. Berapa banyak soal yang bisa dikerjakan, bukan berapa banyak soal, tetapi berapa orang yang bisa berapa banyak orang yang bisa mengerjakan soal tersebut. Saya ambil contoh misalnya TPS untuk penalaran umum, misal ada 20 soal. Soal nomor 1 ternyata misal dari 800.000 peserta SBMPTN yang bisa mengerjakannya ada 90%. Kemudian soal nomor 13 misalnya yang mengerjakan 2%. Soal nomor 20 yang mengerjakan ada 10%. Soal nomor 20 misalnya yang mengerjakan ada 50%. Maka pembobotan soal untuk 3 soal tersebut akan berbeda-beda. Soal nomor 1 dengan 90-an%, maka otomatis itu dianggap soal yang kategori mudah. Walaupun misalnya bisa jadi kamu menganggap soal nomor 1 itu sulit. Ya, kamu udah pede banget bahwa kamu bisa mengerjakan soal yang sulit. Tapi kenyataannya 90% lebih mengerjakan benar. Berarti kategorinya menjadi mudah. Sehingga bobotnya sangat rendah diberikan di situ. Begitu. Kemudian ketika bobotnya sedang, ya pembobotannya sedang, maka penilaiannya pun angka bobotnya juga agak lebih besar. Nah, untuk nomor 15 tadi kategorinya adalah kategori yang sulit karena sedikit sekali yang bisa mengerjakan nomor 13 misalnya. Nah, maka bobotnya lebih tinggi. Begitu. Jadi UTBK dengan hanya TPS saja, maka prediksi saya akan lebih sangat ketat lagi. Jadi ini sebuah kerugian. Dengan adanya saintek, dengan adanya sosum atau yang kita kenal dengan TKA, tes kemampuan tes potensi akademik TPA ya kemarin ya, tes kemampuan akademik atau TKA justru malah bisa menjadikan keunggulan kamu dengan pesaing-pesaing yang lain. Tapi kalau begini persaingan akan sangat ketat sekali. Kenapa? Karena yang diujikan adalah umum. Nah,
sebagai informasi saja bahwa tes potensi skolastik yang dipakai oleh panitia SBMPTN atau panitia UTBK atau LTMPT sejak 2019 yang lalu itu adalah tes-tes yang diambil atau yang dikopas dibuat standarnya sesuai dengan tes GRE atau SAT ya atau GMAT ya itu adalah tes-tes ujian masuk perguruan tinggi di USA Amerika Serikat atau di Eropa standarnya seperti itu. Jadi yang diujikan adalah kemampuan umum dari siswa itu sendiri. Bagaimana bisa menganalisis suatu paragraf, kan teman-teman sudah belajar ya, kemarin ada penalaran umum, kemudian pemahaman kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada pemahaman bacaan dan menulis, ya, itu intinya adalah konsep-konsep dasar dari kemampuan dasar dari seorang siswa, ya, tidak menggambarkan kemampuan akademis spesifik, ya, di anak IPA atau IPS-nya. Pengetahuan IPS-nya tidak tergambarkan secara spesifik. Oke. Ini saya lewat saja ya bahan ujian teman-teman sudah secara umum tahu. Ya, sistem penilaian yang dipakai. Sistem penilaian yang dipakai sudah fix bahwa teman-teman semua nanti akan ujiannya berbentuk CBT. Ya, computer based test offline di lokasi ujian. Jadi tidak online. Walaupun menggunakan CBT, sistemnya adalah teman-teman mengerjakan, kemudian soal itu masuk ke server, baru nanti server akan mengirimkan jawaban ke server pusat LTMPT. Jadi tidak online menggunakan server pusat LTMPT. Ya, jadi harus dipahami dulu definisi online dengan CBT. Ya, CBT ini adalah seperti sistem ujian nasionalnya di sekolahnya teman-teman kemarin yang mungkin nggak jadi atau yang mungkin 2019 sudah mengalami ujian nasional. Jadi panitia UN sekolah akan mendownload soal terlebih dahulu, kemudian soal dikerjakan hanya di jaringan sekolah saja, jawaban disimpan di server, kemudian jawaban akan dikirim ke Diknas pusat. Ya, nanti juga polanya begitu. Ya, soal akan didownload oleh panitia lokal di lokasi tempat ujian teman-teman. Kemudian teman-teman menjawab nanti menggunakan CBT, komputer atau bisa PC atau laptop seperti itu. Kemudian setelah selesai menjawab nantinya teman-teman akan jawaban teman-teman akan dikirim ke panitia pusat. Kemudian masuk ke tahap yang kedua. Ya, tahap yang kedua analisis butir soal. Nah, yang tadi akan dilihat ya butir soal mana yang kategorinya banyak yang menjawab, banyak atau yang sedikit menjawab. Kemudian analisis bobot soal. Ya, kalau yang banyak menjawab nanti akan diberikan bobot kecil. Kalau yang sedikit menjawab bobotnya besar. Dan range-nya sangat jauh. Informasi yang saya dapatkan dari 0,01 sampai 1 range-nya. Jadi kalau yang sangat-sangat banyak sekali yang menjawab mungkin bisa jadi kategorinya 0,01. Gitu. Jadi tidak kayak dulu cuma plus 4 minus 1, nggak begitu. Ya, ini sangat fair sekali, ujian dengan sistem ini sangat fair sekali. Kenapa? Karena susah sedangnya ditentukan oleh semua peserta. Jadi nilainya teman-teman sangat bergantung dengan nilai peserta ujian yang lain. Kemudian perhitungan skor mentah. Nah, skor mentah ini adalah nanti dari 80 soal ya keseluruhan TPS yang teman-teman akan kerjakan, akan dilihat berapa sih yang bobotnya 0,01, berapa bobotnya yang 0,1, berapa yang bobotnya 1, begitu. Dikalikan nanti berapa jumlah soal yang teman-teman kerjakan dengan bobot tersebut. Itu disebut skor mentah. Dan terakhir baru dihitung dengan skor nasional. Skor nasional ini apa? Skor nasional ini bukan sekedar passing grade yang mungkin teman-teman ketahui. Ada beberapa tryout misal, atau bimbingan belajar yang masih menggunakan sistem scoring 5%, 20%, 30%, seperti itu. Itu persen-persen itu hanya menunjukkan berapa sih dari total 80 soal yang teman-teman bisa kerjakan benar. Ya, sistemnya sebetulnya penilaian sudah dibuka oleh panitia. Ya, ini setelah berpuluh tahun menjadi rahasia, tapi ternyata 2019 yang lalu dibuka. Skornya mungkin teman-teman bisa searching di Google gitu. Ada semacam e-certificate ya.
sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh panitia tahun 2019 yang lalu. Angkanya ratusan. Dan informasi yang saya dapatkan itu bisa sampai 5 sampai 6 digit di belakang koma. Jadi mustahil ada 2 orang yang punya nilai yang identik sama persis, nggak mungkin. Sangat mustahil sekali. Oke, kemudian yang terakhir baru penentuan jurusan. Ya, baru nanti ada scoring penjurusannya. Nah, ini tadi yang saya bilang dari 0,01 sampai 1. Ya. Nah, ini dari soal yang kategori mudah akan sampai sulit, nanti ada scoring seperti itu. Ini yang namanya IRT atau Item Response Theory. Ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang berapa persen, nanti dia masuk kategori yang mana. Kemudian ini penilaian sistem nilai mentah rataan simpangan baku ini dipakai oleh panitia SBMPTN dan mulai tahun lalu, mulai 2018 nilai ini dipublish per bidang studi. Ya, misalnya dulu ada bidang studi matematika IPA, biologi, fisika, kimia, ini berapa. Kemudian tes penawaran umum, ini skornya berapa, nilai bakunya berapa, rataannya berapa, simpangan bakunya berapa. Nilai baku tidak nilai baku per orang, kemudian nilai mentah juga per orang. Yang dipublish itu rataan dan simpangan bakunya. Oke, kemudian ada skor nasional. Nah, nilai nasional ini nanti dihitung dari penjumlahan rataan ditambah simpangan baku dikali nilai baku. Ya, baru dapat nilai nasional yang angkanya ratusan yang tadi saya bilang. Oke, saya ada sedikit simulasi. Ini contoh simulasi proses SBMPTN ya. Misalnya ada 3 orang nih. Yang pertama ada Ryan, kemudian Joko dan Aisyah. Ya, Ryan ini punya skor nasional 850 hasil akhirnya. Pilihan satunya FKUI, pilihan 2-nya Teknik Industri ITERA. Kemudian Joko pilihan skornya 597, pilihan pertamanya Teknik Informatika Unsri, Universitas Sriwijaya, pilihan keduanya Teknik Informatika ITERA. Kemudian yang ketiga Aisyah dengan skor 713, pilihan pertamanya FKGUI, pilihan keduanya FK Unsri. Oke, kita lihat. Nah, setelah dilakukan simulasi, ternyata FK Unsri, FKUI itu menerima 126 orang dengan nilai terendah 830. FKGUI menerima 91 orang dengan nilai terendah 768. FK Unsri, kedokteran Unsri menerima 100 orang dengan nilai terendah 694,44. Kemudian Teknik Industri ITERA menerima 88 orang dengan nilai terendah 575,03. Teknik Informatika ITERA ya menerima 102 orang dengan nilai terendah 595,90. Ya, Teknik Informatika Unsri ini menerima dengan nilai terendah adalah 635,44. Begitu. Nah, dari simulasi ini kira-kira Ryan dengan nilai 850 keterima di mana? Ya, 850 pilihan pertama FKUI, pilihan kedua Teknik Industri ITERA. FKUI paling rendah 830. Nilainya 850, berarti otomatis dia langsung masuk di pilihan pertama FKUI. Ya, kemudian Joko dengan nilai 597. Pilihan pertama Teknik Informatika Unsri, kedua Teknik Informatika ITERA. Dengan skornya tadi 597. 597, maka dia langsung masuk di ITERA. Ya, Teknik Informatika Unsri 635, dia nggak nyampe. ITERA masuknya, dapat juga si Joko di pilihan keduanya. Dan yang terakhir Aisyah dengan skor 713,
FKG UI atau FK Unsri. FKG UI 768, maka nggak masuk karena nilainya hanya 713. Tapi dia masih bisa keterima di FK Unsri karena nilai terendahnya hanya 694. Oke. Nah, ini gambaran dari hasil pemrosesan. Dan kemudian biasanya teman-teman ada yang sedikit terkecoh dengan sistem SNMPTN ya. Ada di SNMPTN itu tertulis bahwa biasanya pilihan kedua tidak dilirik gitu ya, tidak di ini ya. Sekarang SBMPTN berbeda. Ketika nilainya teman-teman masuk, ya contoh kasus si Joko tadi, Informatika Unsri di pilihan pertama nilainya nggak masuk, maka otomatis dia masuk ke pilihan kedua. Ya, simpel begitu saja. Ya, berbeda dengan SNMPTN. Oke, kemudian yang kedua, daftar langsung pilih prodi ya. Daftarnya langsung pilih prodi. Ini juga suatu kerugian sebetulnya. Kalau tahun lalu teman-teman dapat nilai dulu baru pilih prodi, sekarang tidak. Nah, bagaimana menyiasatinya? Nanti kita masuk ke teknik memilih jurusan yang terbaik. Oke. Saya masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah kita masuk ke strategi gitu pemilihan jurusan. Oke, bagaimana tips dan trik memilih jurusan dalam UTBK? Yang pertama, yang perlu dicari, yang perlu teman-teman ketahui dulu adalah minat dan bakat. Ya, minat dan bakat teman-teman harus diketahui. Ya, jangan sampai hanya nafsu saja ingin masuk fakultas kedokteran misalnya, padahal secara minat, bakat, passion teman-teman nggak cocok di situ. Bisa jadi teman-teman masuk ke FK, tetapi tidak bisa menyelesaikan studi dengan baik. Ya, saya ambil contoh, 10 tahun yang lalu untuk di Jakarta, ada suatu sekolah unggulan SMA, ya, SMA Negeri 70, daerah Bulungan, Blok M, itu terkenal, ya, sekitar tahun 2007 sampai 2010 itu sekolah yang sangat unggul, bahkan banyak memasukkan anak ke ITB. Ya, tapi yang jadi masalah, anaknya bisa masuk ke ITB, tapi di ITB mereka tidak bisa bertahan. Ya, banyak yang DO. Kenapa banyak yang DO? Ya, salah satu permasalahannya adalah mereka tidak sanggup untuk belajar di sana. Bisa masuk, tapi passionnya tidak di sana. Kenapa? Ketat sekali perkuliahan di ITB. Ya, ini makanya harus tahu minat dan bakat. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa ikut psikotes. Banyak cara untuk bisa mengetahui minat dan bakat. Tapi pilihlah jurusan yang kira-kira sesuai dengan passion teman-teman. Bukan hanya karena tren harus masuk komunikasi, karena tren harus masuk di kedokteran, misalnya karena keren gitu, misalnya masuk di teknik informatika. Ya, padahal teknik informatika, ilmu komputer itu kalau saya nyebutnya seniman. Kenapa seniman? Ya karena seni gitu ya. Itu adalah seni dalam meng-create suatu bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman atau yang biasa disebut bahasanya mesin, ya mesin program itu juga seni seperti itu. Jadi kalau nggak kuat, karena saya punya siswa dulu, punya murid binaan, dia masuk ilmu komputer di Brawijaya, tapi satu semester kuliah itu udah stres, padahal kuliahnya masih mata kuliah dasar. Semester kedua tambah stres lagi. Nah, akhirnya semester ketiga dia mundur dan milih pindah swasta balik ke Jakarta. Ya, sayang seperti itu. Jadi pilih sesuai minat dan bakat. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengetahui kemampuan akademiknya. Ya, harus bisa mengukur kemampuan akademik teman-teman. Oke, misalnya secara minat dan bakat sesuai dengan maunya teman-teman. Pengen masuk teknik informatika. Tapi ya teman-teman harus bisa mengukur kemampuan. Mungkin nggak teman-teman dengan kapasitas teman-teman bisa masuk teknik informatika di ITB, stay ITB. Ya, kalau misalnya kira-kira nggak mungkin, maka cari teknik informatika yang lain dari standar nilainya yang relatif lebih
rendah seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukur kemampuan akademik? Ya, biasanya menggunakan tryout. Banyak beberapa bimbel atau tryout bimbel-bimbel online itu menggunakan ada tryout yang berbasis gratis yang bisa teman-teman ikuti. Nah, itu bisa melihat kira-kira pilihan teman-teman sesuai tidak dengan kemampuan akademik. Jadi dilihat dulu minat dan bakat, baru kemudian lihat kemampuan akademiknya. Ya. Dan yang ketiga, prospek jurusan. Prospek jurusan ini juga menjadi satu hal yang sangat penting buat teman-teman ketahui. Ya, buat teman-teman ketahui, ini juga sangat penting. Misalnya, saya ambil contoh ya, ini ke depan ini kita akan masuk ke dalam industri 4.0. Ya, industri 4.0, maka banyak jurusan-jurusan yang mungkin era-eranya orang tuanya teman-teman, ya, papah, mamah, abi, umi, ya, ayah bundanya teman-teman, ya itu nggak ada jurusan-jurusan seperti itu. Tapi jurusan ini nanti prospektif ke depan. Ya, atau misalnya bahasanya sekarang nih, tahun-tahun mungkin 10-20 tahunnya yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu, kita tidak pernah memprediksi bahwa kita akan menghadapi COVID, di mana semua orang harus dari rumah, work from home, learning from home, school from home, ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata jurusan-jurusan yang berbau-bau digitalisasi, wah ini kepake banget nih, nyayur nih istilahnya bisnis-bisnis yang berbau digital, ya, bagaimana misalnya kalau sosial ada teknik marketing digital, kemudian ada sains data, ya. Nah, ini jurusan-jurusan 4.0 ke depan, ya. Saya ambil contoh misalnya di Institut Teknologi Sumatera. Institut Teknologi Sumatera itu ada misalnya jurusan yang sangat sangat pas sekali dengan industri 4.0. Saya ambil contoh, namanya jurusan sains data. Sains data ini ilmu data. Ilmu data ini adalah pendalaman dari subnya matematika, subnya statistik, lebih dalam lagi. Seperti itu. Dan ini kepakai sekali dalam dunia 4.0 ke depannya. Karena kita akan bermain big data. Ya, big data ini banyak perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan besar yang sekarang bermain dengan big data. Jangan salah, mungkin beberapa aplikasi di HP-nya teman-teman, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya, termasuk misalnya ada bimbel gratis Ruang Guru kemarin selama COVID digratiskan, itu semua adalah bermain big data. Ya, semuanya menggunakan sains data, menganalisis para pemakainya, dan data itu dijadikan bisnis. Nah, kemudian ada lagi misalnya di ITERA lagi ada teknik biosistem. Ya, ini adalah teknik yang mempelajari tentang energi terbarukan ke depan. Bagaimana ke depan mungkin teknik perminyakan pertambangan sudah tidak lagi bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena terbatas sumber daya alam yang tidak terbarukan itu sangat terbatas. Ya, justru teknik-teknik seperti ini biosistem, ya dia yang akan memanfaatkan energi-energi terbarukan ya, yang berbasis biologi ke depan, atau ada teknik sistem energi di ITERA itu mempelajari misalnya pemanfaatan geothermal secara lebih maksimal lagi dan lain sebagainya. Nah, ini jurusan-jurusan prospek. Atau aktuaria, itu juga jurusan prospektif ke depan. Ya, jadi prospek jurusan harus teman-teman pahami juga. Tidak usah terlalu berpatokan pada akreditasi. Ya, akreditasi program studi itu penting. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman memilih program studi yang misalnya akreditasi masih C, ya jurusan tadi yang saya sebut yang bahkan terakreditasi, saya bisa jamin akreditasi itu akan meningkat prosesnya di kampus. Ya bisa jadi nanti teman-teman setelah tamat ya akreditasinya sudah minimal B atau bisa jadi A. Apalagi ITERA di bawah Institut Teknologi Bandung. Oke. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan juga adalah kemampuan finansial orang tua. Ya, jangan sampai teman-teman memilih program studi yang teman-teman justru memberatkan orang tua. Ya, saya beberapa pekan yang lalu gitu ya, dapat ada siswa yang lulus di
SBM ITB, Sekolah Bisnis Manajemen. Ya, sementara orang tuanya kapasitasnya, kemampuannya pas-pasan. Jadi ini anak kelihatannya tidak mengukur kemampuan orang tua dan tidak mencari tahu dulu jurusan itu sedalam apa, semahal apa gitu. Karena SBM ITB biaya per semesternya saja 20 juta. Belum lagi sumbangan awal dan lain sebagainya, dan tidak ada potongan dan tidak ada beasiswa di situ. Salah memilih jurusan. Begitu. Nah, ini jadi yang terbebani. Ya paling tidak teman-teman yang punya keuangan orang tuanya terbatas, sedang-sedang saja. Dan saya dulu juga dari keluarga yang berpenghasilan sedang-sedang saja gitu ya, menengah ke bawah. Ya bukan orang yang berkecukupan. Orang tua itu bisa menyiapkan dana minimal untuk 1 tahun. Ya pembayaran SPP untuk 1 tahun. Ingat SPP kuliah itu bukan per bulan, per semester. Jadi berarti ada 2 kali pembayaran SPP, uang masih awal, kemudian berarti ada biaya dan lain sebagainya, itu harus dihitung. Ya paling tidak 1 tahun pertama. Kenapa? Karena mulai semester 3 ke atas teman-teman bisa berjuang mendapatkan beasiswa. Bagaimana caranya? Jual tuh nilainya teman-teman. Jual tuh maksudnya apa? Bagaimana nilai IPK, indeks prestasi kumulatif itu bisa teman-teman maksimalkan untuk mendapatkan beasiswa yang terbaik, yang termahal. Ya, saya ambil contoh. 4 tahun yang lalu, saya punya siswa dari SMA Negeri 49 Jakarta. Dia ketua OSIS, mantan ketua OSIS pada waktu itu. Dia diterima di 2 perguruan tinggi negeri. Yang pertama di ITB, dapatnya FTTM, ya, pertambangan dan perminyakan. Yang pertama perminyakan nih bonafit. Kemudian yang kedua dia dapat di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dia bingung, dia konsultasi ke saya, dia tanya, Kak, kira-kira kalau di ITB, antara FTTM ITB atau di STAN, saya harus ngambil mana? Saya bilang, ambil ITB. Tapi kan mahal, Kak, begini-begini. Enggak mahal. Kalau kamu mengambil di STAN, saya bilang pada waktu itu, kamu tidak akan menjadi orang bebas selamanya. Kenapa? Kamu di STAN. Oke, sekarang kuliah gratis. Begitu selesai kuliah, jadi pegawai negeri PNS di Departemen Keuangan. Ya, PNS dengan gaji tertinggi. Kalau untuk PNS departemen, di Departemen Keuangan. Tapi, kamu seumur hidup selama jadi PNS, itu harus tahu, harus siap ya, untuk ditempatkan dimanapun. Ya. Jadi saya kebetulan punya senior, ya setelah hampir 15-20 tahun dia tidak pernah keluar dari Jakarta penempatannya, tapi tiba-tiba harus ditempatkan di Pulau W. Ya harus ikut kalau di ketentuan negara karena dia adalah PNS negara. Nah di STAN begitu. Ya. Dan kalau kemampuan atau kapasitas nilai akademik kamu terbatas di STAN, saya bilang pada waktu itu artinya nilainya biasa-biasa saja ketika lulus dari STAN, maka penempatannya bisa ke daerah-daerah yang terpencil. Bahkan tiap tahun bisa pindah. Kamu bayangkan kalau kamu masih single. Tapi kalau kamu sudah punya anak, sudah punya istri, apa mungkin tiap tahun anak kamu harus pindah sekolah? Ya, ketika tiap tahun anaknya harus pindah sekolah, yang terjadi kalau anak kamu itu introvert, susah mencari teman, jadinya apa? Dia bisa split kepribadian. Dia baru mau nyaman dengan satu teman, dia udah harus pindah sekolah lagi. Kalaupun anak dan istri tidak ikut, berarti LDR. Ya, pacarannya gak enak LDR, apalagi kalau sudah menikah. Ya, itu saya memberikan alasan seperti itu dan akhirnya dia milih FTTM. Saya bilang nggak usah takut, coba orang tuanya siapkan dana dulu dan ajukan minta keringanan ke kampus. Ya, yang penting sudah masuk kan, kamu udah di ITB, nggak mungkin ITB akan mencoret orang yang sudah lulus. Karena kapasitasnya ya ini anak yang luar biasa bisa diambil oleh ITB. Dan betul akhirnya masih di semester awal kalau tidak salah, di semester 1 atau semester 2, belum sampai semester 3 dia udah dapat beasiswa dari Yayasan Alumni ITB. Kalau tidak salah jumlah beasiswanya 2 atau 3 juta ya, 4 tahun yang lalu itu. Per bulan, bukan per semester, per bulan. Jadi biaya kehidupan sehari-hari dia tercover, biaya fotokopi ke cover, biaya kos juga tercover, apalagi itu 2-3 juta itu di luar SPP. SPP dibayarin lagi, tuh coba. Apresiasi buat orang pintar tuh kayak begitu. Yang penting bisa masuk PTN dulu.
gitu. Dan eh oke, ya saya kira mungkin sampai di sini dulu ya materi yang saya sampaikan. Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab biar lebih hidup lagi, biar teman-teman bisa lebih detail lagi seperti itu. Silakan, saya kembalikan ke Anissa ya. Terima kasih banyak Kak Tony atas pemaparannya, luar biasa sekali. Sudah dijelaskan ya satu persatu, mulai dari tips memilih jurusan sesuai minat dan bakat, juga sesuai dengan kemampuan akademik, dan juga dilihat dari kemampuan finansial. Oke, sekarang sudah jam 10.35, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke email kami, tetapi saya utamakan dulu pertanyaan dari partisipan yang ada di grup ini. Silahkan, boleh bertanya lewat chat atau boleh langsung buka mic saja. Saya Kak. Term pertama, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halim dari Bogor. Saya ingin bertanya kepada Pak Tony perihal penempatan jurusan di SBMPTN. Saya kemarin coba melihat mini riset di Instagram salah satu yang selalu memberikan rasionalisasi. Nah, di situ beliau katanya usahain itu kita mengambil jurusan, misalkan 2 jurusan ya. Misalkan kita di jurusan pertama itu taruh jurusan yang memang agak apa ya, daya tampung dari segi ketatannya itu memang lebih tinggi. Nah, usahain yang kedua itu jurusan yang lebih rendah dari situ. Apa? Karena biar katanya peluang masuknya itu lebih besar. Nah, jadi misalkan jurusan satu itu misalkan fisika itu daya tampungnya besar dan daya saingnya rendah dibandingkan misalkan meteorologi terapan. Nah, usahain jurusan satu itu kita tempatkan jurusan meteorologi terapan, yang kedua itu fisika, katanya kayak gitu, Kak. Lalu satu pertanyaan lagi perihal simpang siur informasi SBMPTN, katanya pilihan satu itu jadi prioritas, tapi ada juga yang informasi yang katanya tahun sekarang itu tidak ada prioritas, selagi nilai kita cukup, kita bisa masuk di pilihan satu atau dua, jadi gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Ade Nur Halim ya. Kita buka 2 lagi pertanyaan. Mungkin bisa di-mute ya untuk yang ada lagi pertanyaan? Mau izin bertanya? Ya, silakan. Halo, nama saya Muhammad Sultan Syafendi. Saya ingin bertanya untuk memilih peluang jurusan ya. Di sini saya lebih ke peluangnya. Jadi kan saya itu mempunyai beberapa pilihan jurusan yang masih sesuai minat bakat saya. Tapi saya juga mempertimbangkan lagi apakah saya bisa berpeluang besar untuk masuk atau tidak. Nah, jadi gini, maksudnya saya kan ingin memilih hubungan internasional di Universitas Airlangga, itu pilihan satu saya. Tetapi saya sangat mempertimbangkan lagi untuk pilihan duanya, karena saya tidak mau pilihan satu dan pilihan dua itu sama-sama emang susah masuknya. Tapi di sini saya ingin bertanya, saya memiliki 2 pilihan untuk di pilihan duanya. Ada jurusan ilmu politik Universitas Airlangga dan ada ekonomi pembangunan. Nah, yang saya bingungkan itu, kalau misalkan dilihat dari beberapa pengalaman tahun lalu, nilai rataan UTBK ilmu politik itu dia lebih kecil, tetapi daya saingnya lebih besar dan juga daya tampungnya itu sedikit. Tetapi kalau misalkan ekonomi pembangunan, dia daya tampungnya lumayan banyak, tapi nilai rataannya kalau dilihat dari tahun lalu itu lebih besar. Jadi bagaimana ya cara kita menentukan peluang mana yang bisa besar kita masuk kepada jurusan tersebut? Terima kasih.
Iya, terima kasih kepada Sultan Syahpendi. Saya buka satu pertanyaan lagi. Mungkin tadi udah laki-laki, mungkin sekarang bisa dari adik-adik yang perempuan. Boleh bertanya. Silakan. Boleh, kalau ada adik-adik perempuan yang mau bertanya, silakan. Daripada dipendam dalam hati ya, pertanyaan-pertanyaannya lebih baik ditanyakan sekarang. Belum ada ya ternyata. Oke, kita akan membahas dulu pertanyaan yang pertama, yaitu datang dari Nur Halim ya. Bagaimana tipsnya untuk menentukan pilihan jurusan yang pertama dan yang kedua? Adakah prioritasnya untuk tahun ini? Lalu bagaimana ya tipsnya ya, lebih ke tipsnya. Apakah harus pilihan satu itu yang persaingannya lebih ketat dan kuotanya lebih sedikit, terus yang kedua persaingannya lebih rendah dan kuotanya lebih banyak? Apakah harus seperti itu? Lalu pertanyaan kedua datang dari Sultan Syahpendi yang bertanya tentang punya beberapa pilihan jurusan. Nah, bertanya tentang peluang, bagaimana peluangnya, mengingat beberapa jurusan yang diinginkan juga cukup ketat dua-duanya dan kuotanya juga sedikit gitu ya. Kepada Kak Tony dipersilahkan memberikan jawabannya. Oke, saya jawab ya, Kak Nisa. Untuk jawaban yang pertama, tadi yang saya catat itu untuk memilih jurusan, memang yang betul ya. Tadi katanya kan ada dari salah satu Instagram ya, yang biasa memberikan rasionalisasi. Ya, banyak sih sebetulnya, ada beberapa analis atau pakar yang memberikan informasi-informasi seperti itu. Biasanya salah satunya ada Kak Ripa AJP, dan beberapa akun-akun yang lain. Dan betul ya, saran beliau betul tadi yang disebutkan bahwa kalau mau memilih itu cukup teman-teman bisa lihat dari daya tampung dengan kapasitas, daya tampung dengan peminat. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit lagi biar lebih dalam, bahwa daya tampung perlu diperhatikan, kemudian teman-teman bisa bagi antara peminat dengan daya tampung. Ya, nanti teman-teman bisa dapat di situ kira-kira perbandingan antara kursi dengan apa yang kita kenal dengan daya saingnya. Daya saingnya itu bisa dilihat didapat misalnya kursinya 100, peminatnya 1000. Berarti nanti kita dapatkan 1:10. Maksudnya apa? Satu kursi diperebutkan 10 orang. Nah, teman-teman akan bisa membandingkan nanti jurusan yang satu kursi diperebutkan 10 orang dengan satu kursi diperebutkan 2 orang, dengan dua perbandingan itu ya, mana yang kira-kira akan mudah untuk ditembus. Ya. Apakah yang satu kursi 2 orang atau satu kursi 10 orang? Gampang, simpel, sebetulnya seperti itu aja. Ya, kemudian yang kedua tadi terkait prioritas pilihan jurusan ya. Di 2000 sebetulnya sih dari dulu kalau yang namanya SBMPTN itu tetap prioritas itu pilihan pertama. Prioritas itu maksudnya apa sih? Ya nggak mungkin misalnya kamu pilihan pertama teknik, pilihan pertama misal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia UI. Pilihan keduanya adalah Fakultas Kedokteran tapi di Unpad. Ya. Nah, logikanya begini. Ya, kalau tadi katanya banyak simpang siur informasi, pilihan kedua itu pilihan pertama tidak diprioritaskan. Logikanya begini, ketika nilai kamu masuk di UI, ya UI tahu nih kualitas kamu nih anak yang bagus banget begitu. Anak yang bagus banget dengan kapasitas nilai yang sangat luar biasa, tapi ditolak sama UI, kan mustahil. UI juga kasarnya nggak bego lah, tidak mau menerima permata gitu untuk masuk di UI dan dibiarkan dilepaskan ke Unpad atau ke UGM, nggak mungkin begitu. Jadi prioritas itu adalah menunjukkan proses seleksinya akan dimulai dari urutan pertama dulu. Kalau urutan pertama atau pilihan pertama tidak diterima, maka baru masuk ke pilihan kedua. Prosesnya begitu. Nggak mungkin tiba-tiba maksudnya diacak aja
bahwa dia langsung diterima di pilihan kedua tanpa melihat pilihan pertama. Tapi sebagai informasi, pernah ada kasus yang kejadiannya agak unik. Ya, milihnya 2 pilihan program studinya dalam satu kampus dan pilihannya ngejomplang gitu ya. Contohnya misalnya nilai dia karena ini kan kita nggak tahu nilai UTBK kita berapa. Kita masih istilahnya masih meraba-raba lah gambarannya. Ya, ini pernah kejadian ada siswa di salah satu bimbel begitu. Setelah dia tes SPMB, waktu itu masih zamannya SPMB. Setelah dia tes SPMB, kemudian hasil tesnya itu diserahkan di bimbel untuk dianalisis, ternyata skornya tinggi. Diprediksi dia waktu itu pilihan pertamanya FKUI, pilihan keduanya Geografi UI. Diprediksi oleh bimbel tersebut untuk FK harusnya masuk, karena nilai ini aman untuk masuk ke FK setelah dianalisis ya. Nah, kemudian ternyata hasil pengumumannya dia masuk di Geografi. Nah, ternyata ada hal-hal yang tidak tertulis di kampus. Kalau pilihannya satu kampus, bisa saja kampus malah menaruh dia itu di Geografi pilihan kedua. Ya, alasannya apa? Salah satu alasan logisnya adalah UI berharap bahwa kalau dia ditaruh Geografi, dia akan meningkatkan pamornya Geografi. Begitu. Tapi kalau misalnya kamu pilihannya beda kampus, mustahil. UI nggak akan melepas kapasitas anak yang punya kemampuan bagus ke kampus yang lain di pilihan kedua. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi kurang lebih hampir mirip ya sebetulnya di bagaimana teknis dalam memilih jurusan ya. Memilih jurusan tadi saya ulang lagi bahwa kita bisa melihat perbandingan antara jumlah kursi dengan peminat. Ya, jumlah kursi dengan peminat itu simpelnya. Nah, kalau tadi berdasarkan skor misalnya yang lebih tinggi, ada skor yang lebih tinggi tapi persaingannya lebih rendah. Dengan skornya rendah tapi persaingan tinggi. Mana yang perlu dipilih? Kalau saya secara pribadi memilih skor dulu baru lihat daya tampung dan peminat. Tapi itu kalau kamu tahu skor kamu ya. Jadi kamu kan biasanya kan kemarin sempat banyak beredar skor-skor yang ada di grup-grup WhatsApp siswa-siswa ya. Nah, itu berasal dari antah berantah, katanya bocoran dari panitia LTMPT 2019 lah dan lain sebagainya, tapi tidak ada satupun yang bisa mempertanggungjawabkan itu betul dari panitia. Ya, saya ulangi bahwa panitia tidak pernah membocorkan skor secara formal. Bahkan soal yang salah saja tidak pernah disebutkan di ralat, nggak ada. Kunci jawaban yang tersebar dulu sebelum zaman SPMB atau UTBK ini CBT ya, karena dulu kan soal dibagikan ya, soalnya paper based test ya, mungkin Kanisa dulu waktu ujian masuk PTN-nya juga sama, soal dibagikan. Nah, kemudian satu hari kemudian di koran Kompas, Media Indonesia dan sebagainya itu banyak kunci-kunci. Itu hanya versi dari bimbel. Ya, tidak pernah panitia merilis kunci jawaban, pembahasan, apalagi skor. Ya, tidak pernah. Yang ada adalah bocoran-bocoran saja yang tersebar seperti itu, bisa dipercaya atau tidak. Nah, percuma sebetulnya teman-teman mengetahui misalnya teknik elektro di UI skornya 750, tahun lalu 650 misalnya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak punya patokan, nah nilainya teman-teman tuh standarnya berapa begitu. Nah, makanya harus tahu dulu nilai tryout teman-teman tuh berapa standar, baru mencocokkan dengan skor minimal tadi. Nah, kalau kita tidak tahu nilai standar kita berapa, di angka berapa, dan cuma tahu sebaran nilai-nilai yang tidak jelas tadi, ada baiknya tidak usah terlalu terpengaruh. Pokoknya lihat saja antara persaingan dengan antara daya tampung dengan peminat. Seperti itu. Nah, saya perdalam lagi, peminat, teman-teman bisa lihat di web LTMPT itu atau SBMPTN itu sudah lengkap. Peminat juga perlu diketahui, di situ data yang diberikan panitia dari 2019 sampai 2015. Berarti kurang lebih 5 tahun ke belakang. Nah, dilihat grafiknya. Ada jurusan-jurusan yang tidak aman untuk dipilih ketika grafiknya naik turun atau fluktuatif. Misalnya 2019 peminat, 2015 peminat banyak. Kemudian 2016 peminat dikit. 2017 peminat banyak lagi. Berarti ini jurusan yang fluktuatif tiap tahunnya. Jadi ketika peminatnya sedikit, maka yang mau milih
nahan, oh jangan nih ketika peminatnya banyak, oh jangan diambil jurusan ini. Ketika tahun di mana peminatnya sedikit, kelihatan tahun sebelumnya, maka tahun berikutnya akan ramai lagi. Ini jurusan yang tidak stabil. Artinya bisa jadi pada saat teman-teman ngelihat 2019 sedikit, 2020 biasanya naik. Begitu banyak tipe jurusan seperti ini dan bisa diamati di web LTMPT. Kemudian yang berikutnya yang boleh dipilih itu jurusan yang stabil dari peminat. Misalnya dari tahun ke tahun rata-rata peminatnya hanya antara 300, 400, 500, turun lagi 300, 400, 500, itu stabil. Tapi kalau tiba-tiba ada satu tahun peminatnya 1.200, tapi di tahun berikutnya jadi 900, di tahun berikutnya lagi naik 1.400, nah itu nggak stabil. Ya, itu artinya gambling memilih jurusan seperti itu. Oke, gitu aja kan Nisa untuk jawaban untuk dua pertanyaan tadi. Silakan barangkali ada yang lain. Terima kasih Kak Tony. Alhamdulillah sudah lebih jelas ya tentang masalah prioritas dan pemilihan jurusan. Kurang lebih 2 pertanyaan tadi juga memiliki benang merah yang sama. Lalu selanjutnya ada 3 pertanyaan yang datang. Alhamdulillah ini dari adik-adik kita yang perempuan semua ya, 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Febriani, dan ini juga pertanyaannya hampir sama dengan yang masuk ke email kami. Dengan yang masuk ke email kami, yaitu tentang motivasi. Bagaimana jika motivasi minat bakat siswa, misalnya ke jurusan A, tetapi orang tua menginginkan ke jurusan yang berbeda. Itu bagaimana, Kak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah dari Grace ya, datangnya dari Grace. Apakah betul jika Fakultas Kedokteran Universitas Udayana itu menempatkan proporsi lebih kecil untuk calon mahasiswa baru dari Pulau Jawa? Mungkin pertanyaan lebih ke faktor pulau ya, prioritas anak asli daerah mungkin ya pertanyaannya. Lalu yang ketiga, jurusan apa yang paling cocok untuk orang yang suka berdagang? Nah, ini dari siapa ini? Dari Rida, ya dari Rida Nuria. Jurusan apa yang paling cocok untuk yang suka berdagang? Oh, ada lagi nih pertanyaan yang keempat. Mungkin kita stop di pertanyaan keempat ya. Dari Risni Nuronia bertanya, nah ini sama ya dengan yang tadi, lebih ke peluang universitas sesuai dengan daerah asal atau domisili. Karena banyak juga kabar yang beredar, Kak, kalau misalnya seperti UIN Jakarta lebih banyak menerima anak-anak yang berasal dari Jakarta dan Banten, misalnya. UIN Bandung lebih banyak menerima dari Bandung. Nah, itu bagaimana, Kak? Jadi tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi apa? Kanisa, tolong diulang, saya lupa. Yang pertama. Motivasi minat dan bakat. Orang tua tadi ya. Orang tua dan anak berbeda. Itu bagaimana? Oke. Iya. Saya jawab dulu dari yang kedua ya. Dari yang kedua, terkait dengan prioritas asal daerah itu hanya dipakai di SNMPTN. Saya tegaskan kembali, itu hanya dipakai di SNMPTN. Informasinya ya, ini valid. Saya dapatkan dari mungkin Kak Intan kenal Dr. Renat Martarizal. Ya, buat teman-teman yang di UI pasti kenal dengan Dr. Renat Martarizal. Itu sahabat saya kebetulan, guru saya, ya saya udah anggap guru saya. Beliau dosen itu saya adalah juga. Iya, dari fisika juga ya kan saya. Iya, dulu S1-nya. Jadi Pak Martarizal ini beliau adalah wakil ketua panitia tetap penerimaan mahasiswa baru UI 2008 sampai 2019. Jadi kurang lebih hampir 11 tahun ya beliau mengabdi di PMB UI. Saya kenal dekat dengan beliau dari tahun 2008, dari pertama kali beliau jadi panitia. Dan sering saya main ke kantor beliau gitu untuk mendapatkan informasi-informasi, dan beliau juga pernah menjadi panitia SNMPTN sekaligus SBMPTN. Bahkan konsep SNMPTN yang ada sekarang itu menurut beliau dan insya Allah valid, itu adalah yang pernah diterapkan di UI. Jadi hasil risetnya UI kemudian dipakai oleh panitia SNMPTN pusat. Nah, jadi menurut beliau, dan memang walaupun di web saat ini tidak ditegaskan ya, jadi memang tidak ada prioritas asal daerah. Semua hanya berpatokan pada nilai saja.
Ya kalau nilai teman-teman memenuhi, mau dari Papua sekalipun, ya bisa masuk UI. Begitu. Jadi tidak ada prioritas daerah tertentu. Prioritas daerah itu hanya dipakai di SNMPTN. Kenapa? Karena memang kuota diberikan untuk daerah tempat PTN itu berada. Begitu. Ya kemudian yang tadi terkait dengan suka jualan ya. Nah, banyak tuh ada beberapa jurusan, misalnya ada yang terkait dengan eh, bisnis ya, terkait dengan jurusan-jurusan berbau bisnis. Tadi saya sempat singgung SBM ITB, Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Ada juga di IPB yang semirip itu, Institut Pertanian Bogor. Kemudian ada juga di ITS yang semirip dengan SBM ITB. Walaupun memang biaya kuliah di sana cukup mahal, tetapi kualitas alumninya itu bisa ya bisa dipertanggungjawabkan lah, qualified banget begitu. Kenapa? Karena orang-orang yang suka bisnis begini ya di jurusan-jurusan tadi ya seperti SBM ITB atau bisnis manajemen di ITS atau di IPB Institut Pertanian Bogor itu di semester 3 itu sudah di challenge. Di semester 3 itu sudah di challenge untuk membuat semester 3 atau 4 saya agak lupa, itu sudah di challenge untuk membuat semacam proposal bisnis dan kemudian nanti dia menjalankan bisnis tersebut. Misalnya nanti diberikan daerah pedesaan ya, pedesaan ada di pantai, wilayah pesisir pantai. Nah, dia disuruh mengeksplorasi kira-kira bisnis apa yang bisa dikerjasamakan dengan warga sekitar, memanfaatkan warga sekitar. Jadi mulai dari misalnya bisnis ikan asin lah, simpelnya begitu. Ikan asin, bagaimana dari memproduksi dari hulu sampai hilirnya, mulai dari produksi sampai penjualan. Dan bisnis itu harus tetap berjalan sampai dia sidang skripsi. Begitu, sampai dia sidang sarjana. Nah, jadi ada jurusan yang model seperti itu. Ini pas banget buat orang-orang yang punya passion atau jiwanya jiwa bisnis. Oke, kemudian untuk jawaban yang pertama tadi terkait pilihan yang berbeda dengan pilihan orang tua, ya ini sebetulnya komunikasikan saja. Ya, komunikasikan saja yang terbaik. Nah, makanya kalau saya biasanya sebagai konsultan penjurusan, yang dilihat itu ada 5 faktor dalam memilih jurusan. Yang pertama adalah maunya kamu kemana. Maunya itu berarti pengen banget kemana. Tanpa melihat faktor apapun, pengen banget kemana. Karena misalnya ada anak-anak yang ngotot, misalnya, Kak, pokoknya saya dulu, dari zaman saya masih dikandung, ibu saya di rahim, saya tuh perasaan udah pengen jadi dokter aja. Gitu. Jadi ada yang ngotot banget masuk ke dokteran, alasannya cuma itu aja. Pokoknya saya pengen banget jadi dokter. Padahal belum tahu dia kuliah di kedokteran kelojotannya kayak gimana. Gitu. Oke, kemudian yang kedua, lihat masuk ke pengennya orang tua kemana, itu perlu dilihat juga. Kenapa? Karena orang tua ada hubungan dengan penjelasan saya terakhir tadi, finansial. Ya, bisa jadi orang tua kamu, ya mohon maaf, misalnya agak sulit ketika membiayai kamu di kedokteran. Nah, kalau masalah ujung-ujungnya adalah biaya, maka lebih baik memang dari kemarin-kemarin sudah men-searching. Ya, kalau kuliah di kedokteran, di UI misalnya pembiayaan bagaimana, kemampuan orang tua bagaimana. Sebagai informasi saja, saya dapatkan juga dari Pak Marta Rizal, UI itu per tahun untuk FK, itu memang ada yang dibebaskan SPP-nya 0 rupiah, ada. Karena memang dianggap tidak mampu, seperti itu. Tapi juga tidak semuanya yang tidak mampu itu 0. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga, biasanya saya merujuk ya, yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu lihat bakat dan minat. Jadi belum tentu maunya kamu itu sesuai dengan bakat dan minatnya kamu. Ya, itu yang terbaca di psikotes. Jadi bisa jadi hasil psikotesnya ternyata tidak merekomendasikan di FK. Kenapa? Karena FK itu adalah jurusan yang sebetulnya belajarnya monoton. Ya, jadi bertahun-tahun begitu belajarnya itu doang gitu. Dan betul-betul berat pembelajaran di FK. Ya, bahkan biasanya kalau saya ngeledekin anak yang mau masuk ke FK ngotot banget gitu, kamu bener mau kuliah di FK. Ya, pada saat kamu wisuda esket yang biasanya tahun kelima, itu teman-teman kamu yang lain kadang-kadang udah gendong anak loh. Gitu, kamu pacar aja belum punya. Kadang-kadang kenapa? Karena terlalu fokus belajar. Misalnya seperti itu. Ya, apalagi nanti mau lanjut misalnya spesialis
Ya itu udah waktu berapa tahun lagi. Kemarin memang sempat di FK ada kurikulum yang diperbaiki, yang mempercepat, tapi kemudian akhirnya dibatalkan lagi oleh Dikti dan kembali ke kurikulum lama. Jadi paling tidak SKET saja itu idealnya 5 tahun, 4 sampai 5 tahun. Ya, kenapa? SKET itu idealnya 4 tahun, kemudian ditambah koas lagi 2 tahun. Jadi dokter saja itu ideal waktunya 6 tahun. Dan biasanya 5 sampai 6 tahun itu tercepat. Nggak mungkin lebih cepat dari itu. Nah, kemudian belum lagi kalau mau melanjut mengambil spesialis dan lain sebagainya. Ya sekarang spesialis dokter itu ya dokter umum secara umum memang sudah tidak lagi terlalu dibutuhkan masyarakat, terutama di perkotaan. Kenapa yang dicari lebih ke spesialis atau bahkan subspesialis. Oke, mungkin begitu kan Nisa penjelasannya. Jadi perlu dikomunikasikan lah dengan orang tua. Ya perlu dikomunikasikan ke orang tua. Nah ini sangat berkaitan, biasanya orang tua itu adalah tentang pembiayaan. Tapi kalau kamu mampu betul-betul menjelaskan secara logis, pokoknya nanti kalau kuliah di kedokteran loh, saya akan dapat beasiswa begini, 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 sudah punya plan yang bagus, ya itu bagus. Artinya orang tua kamu juga nanti akan mudah untuk meng-ACC maunya kamu. Oke. Ya, terima kasih Kak Tony atas pemaparan dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertamanya tentang motivasi minat bakat ya tadi ya sudah dijelaskan. Yang kedua juga tentang daerah, proporsi anak daerah itu hanya berlaku di SNMPTN, tetapi di SBMPTN betul-betul murni dari penilaian, sehingga fokus saja di pengerjaan soal-soal ya. Lalu yang ketiga tadi untuk orang yang suka berdagang, ada jurusan tadi mungkin sudah dipaparkan ya bisnis, ada juga agribisnis dari IPB, mungkin yang ingin bisnis pertanian. Terus juga ada marketing ya, ada strategi marketing. Kalau yang memang sukanya menawar-nawarkan barang bisa masuk ke jurusan marketing. Terus ada berbagai macam juga ya jurusan-jurusan yang berhubungan dengan bisnis manajemen atau marketing strategi. Nah, tadi juga ada satu pertanyaan ya dari Sultan Syafendi. Mungkin ini bukan pertanyaan tetapi lebih mengklarifikasi. Jadi ada informasi bahwa ada siswa yang memiliki skor UTBK lebih besar, tidak lolos, dan yang lebih kecil justru lolos. Seperti yang dipaparkan Kak Tony tadi, jadi ada beberapa faktor ya bahwa pemilihan urutan pertama dan kedua di UTBK juga mempengaruhi. Jadi yang seperti Kak Tony tadi jelaskan, yang jika tadi saya kasih memilih simulasi, maaf betul, kan saya potong dikit, simulasinya ya, kan ada tadi. Ya, ya, anak yang punya skor rendah aja masih bisa lulus sesuai dengan pilihannya dia begitu. betul sekali. Jadi itu tadi lebih ke mengklarifikasi ya Kak ya. Terus Betul. juga ada juga kan kalau misalnya memilih jurusan 1 dan 2 di satu universitas, mungkin tadi ada pertimbangan universitasnya sendiri ya Kak ya. Iya, betul. Betul, jadi memang strategi ini betul-betul dibuat sedemikian rupa ya oleh adik-adik, disesuaikan lagi. Mungkin langsung saja saya bacakan kesimpulannya mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11. Yang pertama kesimpulannya adalah bahwa sebelum menentukan jurusan, lihat beberapa faktor. Yang pertama ada minat bakat, yang kedua ada kemampuan akademik dan persaingan juga dari jurusannya. Lalu yang ketiga ada finansial orang tua, itu 3 hal yang paling utama. Lalu untuk tadi juga ya, jika ada perbedaan motivasi minat bakat, maka ditelusuri lagi apakah adik-adik sudah betul-betul punya alasan yang kuat untuk memilih satu jurusan dan jangan abaikan permintaan atau keinginan orang tua, karena bisa jadi orang tua juga lebih mengenal minat bakat anaknya, sikap anaknya, dan itu jadi masukan yang bagus juga terkait finansial keluarga. Paling itu saja kesimpulannya dari saya sebagai moderator atas pemaparan yang dipaparkan oleh Kak Tony. Terima kasih banyak Kak Tony atas waktunya. Sungguh ilmu yang berharga untuk adik-adik semua yang siap nih untuk menjalankan UTBK di tanggal berapa ya? Tanggal berapa UTBK teh? Bulan Juli ya. Iya, bulan Juli. 5-12 Juli Kak. Betul, 5-12 Juli. Tadi juga ada pertanyaan, Kak, apakah ada perbedaan antara yang dapat giliran misalnya di hari-hari pertama dengan yang di hari-hari terakhir? Apakah ada perbedaan soal?
Kalau untuk paket soal, sebetulnya kalau per 2018 ya, per 2018 pada saat soal dalam bentuk paper, masih dalam bentuk paper terakhir kalinya, itu saja setelah saya coba riset ya, saya coba kumpulkan kode-kode soal, itu hampir ada sekitar 40 sampai 50 kode soal. Itu sudah paper. Ya, waktu masih masanya paper maksudnya. Nah, per 2019 kemarin soal kan tidak beredar, tetapi dari soal yang beredar itu paling tidak ada 10 sampai 20 kode tipe soal seperti itu. Nah, jadi bisa jadi jangankan dengan hari pertama hari terakhir, dalam satu hari saja dalam satu ruangan itu bisa jadi dapat kode yang berbeda-beda. Begitu jawabannya. Iya. Tetapi tetap bobotnya serupa ya, Sama, Kak ya? iya, bobotnya Iya. sama, pembobotannya Mm-mm. sama tetap. Betul. Dan Dan yang juga fokus nggak usah terlalu mikirin bobot, penilaian segala macam, nggak usah. Fokus pada bagaimana meningkatkan kapasitas kamu. Dan ingat tadi betul. yang perlu diingat adalah TPS itu tidak mengujikan kemampuan bidang studi, saintek ataupun sosum. Jadi kemampuan ini kemampuan umum dan akan sangat ketat sekali sistem scoring akhirnya nantinya. Makanya kalau memilih jurusan bukan cuma memilih jurusan favorit sih, hampir semua jurusan nanti hasil akhirnya pasti sangat ketat dibandingkan tahun 2019 ke bawah ya. Karena ini belum pernah ada sejarahnya sejak zamannya si Penmaru begitu, ujian yang diujikan hanya kemampuan umum saja. Ya, belum pernah ada sejarahnya, baru di angkatan COVID ini nih 2020 begitu. Ya, terima kasih Kak Tony, sudah sangat Ya, jelas sekali. sama-sama. Sebagai informasi juga bahwa memang banyak beredar informasi-informasi yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Jadi tetap adik-adik sekalian lihat informasi, terutama sumber informasinya dari penyelenggara SBMPTN-nya Betul, langsung, betul, juga dari website universitasnya untuk betul. melihat tantangan dan peluang dari jurusan-jurusan di universitas. Kalau misalnya di Instagram ada info-info yang memang mengarahkan tidak bisa terlalu dipercaya, boleh ditanyakan kepada kami selaku kakak-kakak agar bisa meng-cross-check infonya kembali. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Tony. Semoga Allah memberkahi apa yang telah disampaikan, bisa menjadi pahala kebaikan, dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik semua. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan berdoa kembali. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dipersilakan boleh live.